Assalamualaikum, Shalom, selamat pagi. Ya, hari ini saya mau review video-video saya yang beberapa saya upload. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah subscribe, kasih saran, komen, dan lain-lain. Saya terima kasih banget. Ini adalah awal atau pemula untuk belajar. Jadi maklum kalau banyak kekurangan, banyak sekali kekurangan. Untuk saya untuk belajar gimana ke depan lebih baik lagi. Ada beberapa komen-komen kawan-kawan baik yang memberikan saran, masukan ataupun juga request. Ada di video anak kampung keliling luar negeri. Kebetulan ini namanya Triniawati Waruhu, marga saya pula ini, Triniawati Waruhu. Katanya begini, suara musik agak dikecilin dikit lagi ya bang, biar lebih jelas kedengaran komunikasinya. Maklum ya, itulah karena awal-awal bikin video seperti itu, jadi tidak ada yang guide ya, tidak ada yang pandu ya, istilahnya kreatif sendiri lah istilahnya kan. Jadi ya ini adalah berupa masukan, jadi saya coba bikin lebih baik lagi ke depan ya. Terima kasih Kak Triniawati Waruhu sarannya, masukannya. Kemudian dari komandan saya ini, Chief Engineer, namanya Bapak Freddy Nyendomi. Dia adalah berupa koreksi tekanan botol angin nggak perlu sampai ratusan bar, cukup 20-30 bar saja. Mesin engine sudah bisa running. Yang penting air kompresor harus dalam keadaan siap atau standby ready ketika engine manuver. Ini adalah ada di video mesin angker bar, bisa dilihat di situ, nanti saya kasih ininya, videonya. Iya betul Bas, terima kasih banyak itu berupa koreksinya. Kebetulan di kapal saya ini, kalau di bridge, di anjungannya itu ada berupa RPM-nya ya. Misalnya 300, itu ke bawah lagi 200. Kalau 200 dia ya, indikator RPM-nya itu sudah tidak bisa lagi Mas di sini ya, kapal saya ini. Jadi mungkin di kapal-kapal lain mungkin hampir sama lah. Jadi kalau kita manuver itu misalnya ya, maju mundur 1 sampai 5 kali masih normal lah, bahkan 7 kali. Tapi kalau lebih dari situ ya, udah anginnya habis. Ini secara abstrak di sini nih saya tahu ya. Jadi istilahnya kita, atau terutama ini master ya, nakodanya kalau manuver benar-benar paham, mengerti keadaan sekitar, di mana keadaan angin, keadaan arus. Kalau nanti olah geraknya tidak istilahnya berbelit-belit telegrafnya ya, maju mundur. Jadi posisinya itu kalau mau istilahnya stop lah ya, jadi harus optimal banget. Jadi kalau nanti maju mundur lagi kehabisan angin dong. Lain dengan gearbox, kalau gearbox kan ya boleh maju mundur berapa kali tidak masalah. Tapi terima kasih Bas koreksinya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kemudian ada lagi dari saudara kita Yuli Batee. Apa kelebihan dan keburukan dari kedua sistem olah gerak, anchor bar dengan anchor gearbox? Iya Mas, pernah saya komen ya kemarin di kolom komentar. Itu kelebihan, keburukan
masing-masing mesin itu yang saya tahu ya. Mungkin ini adalah pengalaman saya. Jadi kalau di sini secara singkatnya itu kelebihannya, kalau kita mau misalnya ya maju, cepat dia maju. Kalau stop, ya stop, cepat dia stop. Kalau dia misalnya kita swing kanan kiri, dia cepat. Misalnya ikut bantu steering, cepat dia. Nah, sementara kalau gearbox kan lama dia. Ketika kita mau maju pelan sekali misalnya ya, dia slow. Jadi pelan itu dia menunggu berapa detik lah, atau berapa, bahkan bisa menit, ya kan, gearbox. Nah, jadi ya itulah salah satu dulu. Mungkin masih banyak lagi kelebihan lainnya. Jadi ada enaknya, ada pahitnya juga, begitu Mas. Jadi itu aja, semoga membantu Mas. Ada lagi dari Mrs. Inches Benz. Wah, ini sahabat Inches ini dari Jakarta. Inches, untuk kirim oleh-oleh boleh. Nanti bisa dikirim kalau nanti sudah normal ya. Malaysia sekarang masih lockdown, tidak bisa ini keluar, tidak bisa turun, jadi susah semua lah, sama kan kayak kita di Indonesia, sama juga. Oke, nanti dikirim oleh-olehnya. Terima kasih ya. Ada lagi dari Polanco Simanjuta. Wah, kawan saya ini, sahabat saya ini. Oke, saya request video apa saja yang harus dilakukan kadet atau junior officer yang baru pertama kali naik kapal. Terima kasih. Begini Bas, kalau masalah video ya mungkin kalau ada kadik saya di sini ya saya videoin lah ya. Tapi nggak ada kadik saya di sini. Kalau ada kadik saya videoin deh apa yang istilahnya dia lakukannya. Tapi nggak apa-apa, saya bisa menjawab saja. Oke, kadik dulu ya, nanti kita bahas ke junior. Kadik dulu. Yang perlu dilakukan kadet sebelum naik kapal itu adalah jelas dulu dokumennya, lengkap semua dokumennya. Misalnya kalau dulu zamannya saya itu kadet record book ya, buku kadet record book yang dari kampus nanti. Kenapa? Karena kalau kita sudah punya itu, kita bawa ke kapal, karena setiap hari apa pekerjaan kita, apa keseharian kita, patokan acuan ya, basicnya, dasarnya itu adalah berdasarkan CRB, di mana CRB ini adalah kita melakukan tugas, ya kan? Kita melakukan tugas sebagai kadet, kita melakukan tugas berdasarkan ini, berdasarkan buku ini, kan begitu. Jadi berdasarkan buku itu nanti ya itulah kita lakukan sehari-hari. Ya misalnya navigasi, menyalakan peta, radar, ada lagi masalah kargo, macam-macam ya. Di situ nanti kita bisa lihat. Ketika kadet mau naik kapal ya, kalau kadet mau naik kapal, sudah di atas kapal, biasanya itu dia bareng sama bosunya. Kata kawan-kawan atau pengalaman itu, kadet begitu naik kapal dia minimal 1 bulan sama bosun, kemudian atau 3 bulan. Orang kadet itu harus paham, mengerti. Misalnya kalau mau chipping, kalau mau ngecat, painting dan lain-lain. Jadi semua kita itu kadet harus tahu, harus paham lebih awal dulu. Apalagi kalau misalnya kapal sadar, tadi mengenali bagaimana depan belakang dan lain-lain. Kemudian bareng perwira mualim 3. Misalnya mualim 3 jam jaga dari jam 8 sampai jam 12, atau kebalikan jam 8 malam sampai jam 12.
malam. Jadi dia baru situ 3 bulan. Kemudian setelah dia baru sama Mualim 3, dia lanjut ke Mualim 2, 3 bulan juga. Udah 6 bulan kan. Nah, habis itu dia lanjut ke Mualim 1, jam jaga Mualim 1, 3 bulan. Dia udah 9 bulan. Nah, dia sama Bosum tadi misalnya 3 bulan, tergantung kondisi. Tapi ini adalah kebiasaan, dan ini juga ada benar dan ada enggak. Ya, kenapa saya bilang itu ada benar dan ada enggak? Begini, kalau kita adalah perwira, memang kita itu wajib tahu, wajib mengerti yang namanya keadaan sekitar atau keadaan kapal ya sekitar, karena kita adalah perwira, komando di atas kapal. Bagaimana supaya paham ini, paham itu, jangan sampai kebingungan, kan begitu. Tapi kalau menurut saya, kalau boleh ya, kalau boleh, kadet itu jangan langsung disuruh housekeeping dulu. Ini saran saya. Karena kan beberapa banyak perusahaan ada yang kadennya itu disuruh langsung ikut Bosum, ikut harian. Ada juga kadetnya tidak langsung Bosum, tapi langsung Mualim 3. Kenapa? Karena dia menyesuaikan di saat manuver, ya, di saat manuver, dimana nanti kadetnya itu ketika misalnya olah gerak atau OHM dan lain-lain sudah mantap, sudah mahir. Kalau masalah chipping, menurut saya ini ya, ini hanya menurut saya, Bas. Kalau masalah chipping, orang yang nggak sekolah aja bisa nyipping. Kalau menurut saya ini, orang yang nggak sekolah aja bisa ngecat. Logikanya ya gini ya, orang yang nggak sekolah aja bisa tali menali, ya kan? Orang yang nggak sekolah aja kalau disuruh bilang itu lokasi atau store painting itu di depan, pasti tahu, iya kan? Kalau dibilang lagi bagaimana chipping yang benar ini, pasti orang tahu, iya kan? Nah, kalau masalah manajemen on bridge pasti tidak tahu, semua orang tidak tahu, apalagi kadet tidak tahu, jelas tidak tahu, kebingungan. Dan kita kadet, calon perwira nantinya itu adalah kita mengarah ke perwira, iya kan? Saya bilang tadi, saya ulang, bahwa memang kita di atas kapal itu harus kita tahu keadaan lingkungan, keadaan sekitar, jelas, ya. Namun di berbagai company atau perusahaan atau kapal, misalnya ada kadet itu disuruh masuk sama Bosum. Nah, ada juga yang seperti itu. Mungkin kita pernah mengalami ya. Dan itu salah. Kalau seperti pengalaman saya dengan kawan-kawan di luar sana, bahkan juga misalnya ya ada pernah kayak di Korea, di Jepang, ya itu kawan-kawan terutama bridge itu, dia itu langsung ke manajemennya, artinya di bridge dulu, ya kan, di bridge dulu. Dan memang ini benar, bukan masalah ngecat dulu pertama. Kalau saya bilang tadi, kalau masalah ngecat itu sebenarnya bisa, orang nggak sekolah aja bisa. Semua itu adalah tergantung dari terutama ini dari kaptennya yang kelola atau nakodanya yang kelola di atas kapal itu. Dia mau nakodanya bagaimana. Kalau nakodanya bilang kau ikut ini ya kadet, apalagi kadet kan, ikut saja. Tapi kalau nakodanya bilang ikut Bosum sampai berapa tahun ya terserah, ya kan, karena kan keputusan itu nakoda. Kalau mau harus begini, itu wajib di atas kapal, karena kan kita sebagai nakoda juga ya, saya ya walaupun saya baru perdana, baru saya ngerasain, oh begini rupanya, oh belajarnya yang sebenarnya oh begini rupanya. Ya itu adalah pengalaman yang lalu, ya pengalaman yang lalu, dan semuanya itu ada pahit ada manisnya, ada benar ada tidaknya.
itu masalah kadet. Semua itu menurut saya Bas tergantung kondisinya di saat itu. Tapi kalau regulasinya yang sebenarnya itu adalah itu yang saya bilang. Ya jangan ikut bosun dulu. Ngapain ikut bosun? Saya bantah kalau ada kader saya di sini, jangan ikut bosun dulu. Tapi ikut maling 3 dulu. Itu pertama. Karena kalau ikut bosun apa? Ya ikut ngechat. Ya orang tahu lah. Kalau masalah ngechat tahu. Tahu, orang nggak sekolah aja tahu, pasti tahu. Apalagi suruh ciping. Ya orang nggak sekolah juga ciping bisa. Kau itu sekolah, kau itu ya istilahnya calon perwira. Jadi yang kau kerjakan itu loh, ini dokumen ini loh, ini. Paham nggak ini dokumen ini? Nanti kau begitu perwira, kau bingung. Bukan kau ngetok-ngetok, paham? Ya ini pelajaran, memberikan pembekalan yang agak-agak sedikit melenceng. Benar, ini agak melenceng. Pembekalan ini agak-agak melenceng sedikit menurut saya. Kenapa? Karena saya ngalami sekarang ketika saya bersaing dengan orang luar, bersaing dengan sana sini, benar. Karena ini yang dipakai, bukan ini. Karena kita kan calon perwira kan. Makanya saya bilang itu pertama itu adalah benar-benar dulu BTN-nya, British Manajemennya, bagaimana ini memanage manajemennya ini. Paham ini dulu bro, paham ini dulu. Belum lagi lain-lainnya ya kan. Bingung nanti kalau nggak bingung. Makanya kenapa? Karena mulai dari kadet ini dasarnya, basicnya itu dari kadet. Ya ini panjang ini bagus itu. Tapi ini saya mau menjelaskan ini bahwa karena tidak ada kadet saya di sini. Tapi kalau ada kadet saya di sini, benar, jangan ikut bosun dulu. Kau ikut Mualim 3, saya ulangi, jangan ikut bosun dulu, tapi kau ikut Mualim 3. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi, mau ikut bosun itu ngecat, mau ikut bosun itu ngepainting, ngetok dan lain-lain. Jadi kita itu yang nggak sekolah aja bisa. Jadi coba kawan-kawan semua, semoga video saya ini ya didengar kawan-kawan semua yang masih ada kadetnya di atas kapal itu, kalau boleh kadetnya jangan langsung ikut bosun deh, ya kan? Jangan ikut bosun dulu, tapi ikut Mualim 3 dulu. Jadi dia paham lah, nanti Mualim 3 juga harus inilah bekalin kadetmu. Kalau ada kadetmu bekalin lah, jangan istilahnya pelik-pelik ilmu misalnya ya. Kita sebagai sesama pelaut jadi harus kita ikhlas berbagi. Nah itu dia. Jadi menurut saya Bas, itu kira-kira yang menjadi bekalan kalau kadet ya, kalau kadet. Kemudian untuk junior officer yang baru pertama kali naik kapal. Kalau junior officer yang baru pertama naik kapal ini tergantung kondisi atau keadaan company-nya Bas. Dimana keadaan itu adalah misalnya di atas kapal itu ada Mualim 1, junior chief officer, Mualim 2, Mualim 3, bahkan ada junior third officer. Jadi ada 5 ya. Jadi di mana tugas kita itu masing-masing kadang bingung, ya kan? Kadang bingung karena kenapa? Karena kita ada junior-juniornya ya kan. Jadi ada enaknya juga karena kita banyak perwira ya kan. Jadi ini yang itu. Namun kadang bingung juga yang mana ini, karena pertama karena kita biasanya ini adalah hanya Mualim 1, Mualim 2, Mualim 3 ya yang biasanya ya kan. 3 orang aja yang biasanya dulu. Tapi kalau sudah ya lumayan banyak pekerjaan atau apa ya, banyak lah perwiranya ya kan. Ini khususnya di kapal-kapal tanker ya, tapi sama di kapal-kapal. Kalau kapal-kapal penumpang ya jelas banyak karena dia penumpang. Tapi ini saya tidak berbicara di kapal penumpang, ini khusus kapal tanker ya biasanya gitu. Karena kalau kapal tanker banyak perwira begitu kan agak-agak ini, wah ngeri juga ya kan. Kapal tanker tapi perwiranya banyak sekali ya kan. Nah jadi itu kalau persiapannya yang dia lakukan itu ya nanti di atas kapal kita lihat. Biasanya itu nanti rekomendasi dari Nakhoda bahwa ini your job, kerjaanmu
ini. Jadi ya udah kita ngikutin aja. Kalau misalnya kita 8-12 ya 18, atau 12-4 ya 12-4. Apa yang misalnya kita ambil bagian ya tergantung nanti kondisi, itu saya bilang tergantung kondisi dan keadaan yang di rekom nanti nahoda. Karena nahoda nanti biasanya ada berupa description masing-masing officer, jadi nanti dikasih itu ke kita ini ya. Ada juga secara lisan langsung begini ini tuh ya. Jadi begitu Mas, antara kadet dengan junior officer ya, yang perlu disiapkan, yang perlu apa sih yang di atas kapal ini. Jadi semoga hal ini bisa membantu dan bisa juga bermanfaat bagi kawan-kawan semua, apalagi yang saya bilang tadi kadet ya. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih Mas. Ada lagi dari Abangda ini, Sarir Bahmik. Oh, jadi kalau sudah diplot ke tujuan waypoint 19 berarti kapal tinggal diarahkan belok kiri kanannya ke waypoint tersebut ya, Kek? Ya Bang, iya begini Bang. Kan seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, itu kalau mau aktifkan misalnya waypoint 1 ke waypoint 2, Abang misalnya posisinya di waypoint 1 ya misalnya ya, mau ke waypoint 2, ya tinggal klik aja go to itu Bang. Klik go to, langsung masuk di situ ke waypointnya apa, berapa, waypoint 2 kan, ya udah masuk. Tergantung waypoint berapa yang Abang inginkan, mau 13 ya masuk ke 13, udah lurus aja. Tapi ingat, itu kan waypoint, itu kan kapal otomatis kalau mau otomatis. Tapi ingat, sekeliling kapal jangan sampai terjadi tubrukan Bang. Ya begitu Bang kira-kira. Ada dari Bas Fadlan Murzidan. Bas, gimana kabar? Pastikan kompresor boleh atau kalau tidak engine kena standby isi air botol. Ya. Iya bener. Kalau memang rusak ya atau apa ya, Bas ya. Ya. Agak rumit juga ya Bas ya. Kabarnya ya. Oke Bas, jangan sampai rusak lah ya. Semoga aman-aman aja. Halo sahabatku semua, demikian review video-video saya yang sudah saya upload. Dan jika Anda saran, masukan ataupun kritikan demi kemajuan saya, silakan. Saya malah suka, saya malah senang. Kenapa? Karena itu demi kebaikan saya ke depan. Tidak masalah, bagi saya tidak masalah. Itu adalah sudah menjadi tanggung jawab sebenarnya ya kan. Kenapa? Karena memang saya mau upload video. Kalau ada yang komen, baik yang komen halus, mulus ataupun buruk ya, itu memang sudah tanggung jawab saya ya kan, tidak masalah. Silakan saja, masih tidak melanggar hukum ya. Oke, terima kasih. Dan kepada kawan-kawan yang masih belum subscribe, silakan subscribe, bantu subscribe, karena ini nanti ke depan akan saya muat lagi konten-konten tentang baik yang namanya pelayaran, pelayaran yang menyangkut tentang operasional pelayaran kapal dan lain-lain. Dan mungkin ada konten lain seperti memasak, yang sudah ada 2 temanya saya ini adalah tentang operasional pelayaran sama masak-masak, karena masak-masak juga saya hobi guys. Sahabatku, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kembali. Semangat, salam sehat.